kami akan membuka dua termin, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan untuk Bapak Dr. Wahyudi apa untuk Bapak Dr. Ahmad Mukholi bisa menuliskan di chat, atau ada yang akan menyampaikan secara langsung. Ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan, ada yang raise hand, silakan. Adakah yang raise hand? Itu Pak Kamto. Pak Kamto raise hand ya. Halo Pak Kamto. Sepertinya masih off Pak. Ya, kami menunggu yang nanti akan bertanya secara langsung. Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Dr. Wahyudi. Saya sampaikan satu persatu dulu ya Pak ya, dijawab sehingga nanti bisa lebih jelas. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Anis Semarang ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan aplikasi 3CM? Ini free atau berbayar, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Mei. Bu Anis, terima kasih sudah memberikan respon terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan 3CM Center ini kebetulan untuk 2 tahun ke depan ini kami mendapatkan hibah penelitian dari DRPM Dikti terkait dengan pembelajaran daring. Jadi untuk 2 tahun ke depan masih gratis Bapak dan Ibu, sistem kami siapkan begitu. Dan ini untuk pelatihan pertama nanti akan dimulai tanggal 3 untuk 30 peserta awal begitu. Dan ini sudah berjalan dan sudah tutup karena sudah penuh Bapak dan Ibu. Nanti Bu Anis bisa menunggu untuk tahap yang berikutnya. Jadi nanti ini sebagai contoh Bapak dan Ibu yang kami kembangkan. Nanti misalkan Bu Anis di sekolah atau di perguruan tinggi tertarik dengan itu, nanti bisa kita bantu sampai membangun sistemnya, LMS-nya, sampai nanti menerapkan itu di sistem sampai on begitu. Nanti kita akan dampingi Bu, tetapi untuk belajar dan untuk proses pendampingan nanti masih menggunakan sistem yang kami kembangkan sampai tahun 2002 masih gratis Bu. Semoga nanti ini berlanjut untuk DRPM-nya ya Pak Ahmad ya. Dan ini salah satu pengabdian dari DRPM Pak untuk penelitian PT-UPT dari saya dengan tim. Iya. Jadi begitu Bu Anis, tadi beberapa link sudah saya kirimkan. Nanti Bu Anis bisa berkunjung ke alamat link yang sudah kami kirimkan, nanti bisa melihat dulu. Nanti pada saat pembukaan untuk pelatihan yang kedua, pelatihannya setiap kali pelatihan ada 5 sesi yang dilakukan selama 1 bulan Bu. Semuanya juga free begitu, kita dampingi sampai praktek ke lapangan begitu, teaching dengan siswa maupun praktek di kelas. Harapannya sih bisa sampai ke kelas begitu. Ya, terima kasih. Jadi masih gratis ya Pak. Ya. Ini masih ada 600-an peserta yang on. Jadi nanti ini mendengar semua loh Pak. Nanti daftar semuanya. Jadi semoga nanti bisa semuanya merasakan apa yang sudah Pak Dr. Wahyudi dikembangkan, sehingga semuanya bisa merasakan manfaatnya. Gitu. Yang kedua, ini ada dari Anggraita Pangritaningrum ini. Apakah ada hubungannya antara kreativitas dan literasi? Jadi mengingat keterampilan berliterasi merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang pendidik dan siswa. Jadi mungkin ini bagaimana cara menerapkan literasi dalam 3CM ini, Bapak? Monggo. Ya, terima kasih Bu Mei. Ini Mbak atau Ibu ya ini? Kok namanya sepertinya tidak asing, sepertinya bisa jadi mahasiswa saya dulu. Iya, baik Bu Anggraita. Jadi kreativitas itu kan diperlukan banyak referensi, banyak sumber begitu ya. Banyak sumber. Biasanya orang yang kreatif itu untuk mendatangkan ide, untuk mendatangkan satu imajinasi tertentu itu memang butuh banyak bahan yang dia harus baca, harus lihat. Sehingga kalau dikaitkan dengan literasi pasti itu sangat terkait begitu ya, apalagi untuk literasi yang kaitannya dengan penggunaan ICT, kemudian literasi kaitannya dengan membaca dan yang lainnya begitu. Karena dengan semakin banyak hal yang dia dapatkan, semakin banyak sumber yang dia peroleh, maka dia akan memikirkan banyak kemungkinan untuk menghasilkan sesuatu dari hasil analisis dia, sehingga produk yang dihasilkan pun
dari sisi kerumitan dan sebagainya pasti juga akan semakin bertambah dan pastinya semakin kreatif gitu. Kreatif kalau tidak ada sumber juga nantinya juga tadi, karena salah satu unsur dari kreatif itu kan imajinasi gitu. Imajinasi dan tidak akan muncul kalau itu tidak ada banyak sumber. Jadi menurut saya kedua hal ini sangat terkait gitu. Ya, masih bisa harus dikaitkan ya Pak ya, karena ada hubungannya. Ketika kita akan mengembangkan satu materi pasti ada literasinya. Gitu, betul, referensinya harus banyak supaya semakin beragam. Karena novelty-nya muncul karena banyaknya sumber tadi. Banyaknya sumber. Ini ada pertanyaan menarik Bapak dari Ibu Maidotul Hasanah, ini dari TK. Ini yang dibutuhkan ya, karena pada masa pandemi seperti ini, bagaimana cara mengaplikasikan 3CM pada PAUD ini ya, mengingat pada masa pandemi kegiatan anak lebih dikerjakan oleh orang tua. Tidak bisa kita pungkiri ya Pak. Jadi orang tuanya yang kerjakan, pokoknya semuanya harus selesai gitu ya. Penggunaan teknologi apa yang sebaiknya digunakan untuk pembelajaran PAUD yang bisa dilakukan sendiri oleh anak. Jadi orang tua hanya mendampingi, bukan melaksanakan kegiatan tersebut. Gitu. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Mai Dotul Kasadah. Jadi saya juga menjadi orang tua dari siswa kelas 5 SD Bapak dan Ibu. Di awal pandemi itu karena kami dimasukkan dalam satu grup WA begitu, orang tua begitu ya. Yang di situ gurunya mengirimkan tugas, justru yang ribut, yang rame itu orang tua. Orang tuanya. Nah, disitulah saya protes gitu. Saya protes kepada orang tua dan guru yang ada di grup itu. Bapak dan Ibu, ini yang sekolah sepertinya anak-anak kita. Ini kenapa kita yang meributkan tentang tugas, kemudian yang mengirimkan tugas, jadi nanti yang dapat rapot kita gitu. Betul Pak. Jadi saya sampai ngomong seperti itu Bapak dan Ibu supaya apapun kondisinya sepertinya ini harus dikembalikan ke anak-anak kita. Yang namanya penyesuaian di awal masa pandemi itu kan butuh proses gitu ya. Jadi selama ini tuh justru orang tua yang berlomba-lomba anaknya itu mendapat predikat baik gitu Bapak dan Ibu. Padahal yang bekerja bukan anaknya, yang bekerja justru malah orang tuanya, tetapi predikat itu mau diberikan kepada anaknya. Dan akhirnya kami sepakat, ini proses belajar. Mereka kesulitan pasti iya, tapi biarkan mereka mengalami proses itu. Jadi tidak hanya memikirkan tentang hasil akhirnya mereka harus baik, tetapi bagaimana mereka mengadaptasi kondisi ini, kemudian menerima bahwa mereka harus di rumah itu tidak gampang Bapak dan Ibu. Kami itu butuh hampir 3 bulan untuk menguatkan anak kami itu bisa tetap stay dan bisa belajar itu hampir 3 bulan. Artinya itu proses. Nah itu menurut saya hal yang lebih penting disampaikan kepada orang tua gitu. Sehingga pada saat ibu mendampingi anak untuk belajar meskipun daring, ya harus ada satu komitmen antara kita sebagai pengajar dengan orang tua supaya proses belajar itu ya yang mengalami anaknya. Nah, sehingga kalau menurut saya kalau ini PAUD, memang Bu kalau di online kan ya tetap harus ada aktivitas yang dilakukan karena PAUD itu kan motoriknya gitu. Jadi misalkan katakanlah mereka mengenal benda gitu. Mengenal benda, ini benda yang nanti harus ditaruh di mana, di bawah atau di atas, misalkan ditaruh di meja atau di bawah meja atau di mana, itu kan banyak kan bisa dianalisis gitu. Jadi nanti nanti orang tuanya yang menyiapkan benda-benda itu. Jadi sudah dikonfirmasi orang tua menyiapkan benda-benda ini. Nah, nanti ibu menunjukkan video yang bisa dilihat dari mereka apa yang harus dilakukan. Nanti anak-anak menirukan itu kemudian mengidentifikasi ini harus ditaruh di mana ya. Nah, itu sudah menganalisis sebenarnya sederhana. Nah, menaruh di mana ini harus di meja ataukah di rak atau di mana mereka sudah mulai diajak di sana. Terus nanti kreatifnya mereka menyusun benda-benda itu kira-kira biar rapi seperti apa ya anak-anak ya sekarang ini coba ini taruh di sini gimana ini nanti akan ada aktivitas yang terus melatih motorik mereka dan mereka melakukan di sana sendiri dan orang tua bisa mendampingi di sana, bukan orang tuanya yang nyusun begitu ya. Nah, sehingga disitulah nanti yang sebenarnya instruksi dari guru yang nanti cukup jelas yang harus dilakukan, kapan berkomunikasi dengan orang tua, kapan harus melakukan aktivitas itu bersama peserta didik. Dan anak-anak itu kalau TK itu mereka bisa melakukan itu dengan baik, itu sudah sangat luar biasa Bu.
apalagi dalam situasi yang daring ini. Jadi bahwa pemahaman yang belajar itu adalah anak, itu penting Bu dibuat komitmen di awal gitu. Bukan fokus kepada nilainya dulu, jangan. Menurut saya itu. Itu Bu Mei. Memang ketika nanti temennya sudah ngirim jawaban, orang tuanya ribut, kamu belum ini, gitu ya. Iya. Dan ada yang menyalahkan anaknya loh. Jadi kalau kok nilaimu ini loh, itu protes. Ini anak saya ini lah. Jadi loh, ini kok malah orang tuanya yang malah ramai di grup. Malah yang ramai sendiri. Okay. Betul, Mbak. Okay. Ya, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Mafrika Azizah, ini mahasiswa PPG. Jadi memang ketika pandemi ini itu banyak terasa pekerjaan atau tugas yang memang membebankan orang tua gitu ya, karena terlalu banyak gitu ya. Tadi ya ada komitmen yang utama di awal gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaan siswa, bukan nilai nanti yang harus dicapai sehingga orang tua ingin terlihat ya nilainya harus bagus terus gitu ya. Jadi yang benar-benar berjuang. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Ini ada Bapak Sukardi, mungkin ada langsung bertanya. Mau tanya Bapak Sukardi? Halo Bapak Sukardi. Atau lainnya, ada Bapak Amri dari Cilacap, apakah masih on? Bapak Amri? Oke. Nah, kita lanjutkan dulu untuk yang di chat sambil nanti kita mengecek apakah ada yang akan bertanya. Ini dari Lisa ini. Untuk Pak Bukhari ini ya, apakah kita boleh minta link untuk game edukatif berbasis Adobe Flash-nya Pak Bukhari? Bisa menghubungi kemana nih Pak Bukhari? Bu, saya ada di YouTube saya. Ada di YouTube Pak Bukhari ya? Atau enggak ini nanti tak kasih Google Drive, tidak apa-apa, link Google Drive. Ini sudah saya buat. Komplit ya? Di paket komplit. Ya, ini juga ada pertanyaan Pak Bukhari dari Perdana Wira Saputra dari SD Lab School UNES. Jadi terkait augmented reality, saat kami ikut membuat AR dan game edukasi di BPMPK, pembuatannya membutuhkan waktu. Ya, yang mungkin kami sebagai guru akan kesulitan. Iya, betul. Nah, bagaimana solusi untuk kita kalau hanya mengambil store atau link milik pemerintah, itu kan sama saja bukan kita yang membuat, hanya saja. Nah, kira-kira solusinya bagaimana ini Pak? Terima kasih. Salam ya belajar Bu Maivita. Ya ngundang saya Pak Wahyudi nanti membuat media pembelajaran dari yang sederhana sampai yang terbarukan. Nah, kebutuhannya apa? Misalkan kalau tadi itu mau membuat AR ya, mau ngajarnya itu 1 semester loh, Bu Mevita. Ya, masuk langsung webinar 1 jam selesai ya. Dan nanti kita lanjutkan dengan workshop ya Pak? Iya jelas dong ya. Nanti workshopnya berapa kali pertemuan? Kalau cuma workshopnya sehari ya nggak bisa. Ya, by proses lah Bu. Ya, by proses. Itu aja Bu Mevita. Saya siap membantu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, dosen, siaplah mau membuat aplikasi apa. Memang saya fokusnya itu, saya membuat media pembelajaran sederhana sampai terbarukan. Saya tidak beralih sama mengaitkan dengan strategi pembelajaran yang sesuai. Kalau misalkan video itu nanti model atau strategi pembelajarannya pakai apa, kalau pakai ini, pakai apa. Itu memang S3 saya tentang itu. Selain membuat produk lebih Mevita. Oke. Oke, monggo. Ya, memang membutuhkan waktu ya Pak ya, dan kan harus 1 kali terjadi gitu ya, karena kan kita ngajarnya juga beberapa kali, bersemester-semester, bertahun-tahun, yang sudah jadi bisa kita sempurnakan terus begitu ya. Ini juga Pak Bukhari juga selalu menyempurnakan produk-produknya. Iya, betul. Bahkan sekarang sudah ada virtual laboratory-nya ya Pak ya. Iya. Nah, nanti kita masuk ke situ bahkan dengan
Dr. Wahyudi juga sudah memiliki link atau spada tadi ya, kalau yang dikatakan LMS-nya, yang memang khusus untuk 3CM. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada dua narasumber? Silakan raise hand. Kami persilahkan. Pak Amir dari Cilacap, Pak Amri, apakah akan menyampaikan secara langsung? Ya, yang lainnya, Bapak. Nah, ini ada pertanyaan, Bapak. Jadi, bagaimanakah cara kita menerapkan 3CM ini untuk stabilitas? Karena memang di setiap sekolah tidak semuanya ada bisa kita terapkan secara normal ya Bapak ya, tapi bagaimana dengan peserta didik yang mengalami disabilitas atau yang memang ada ADHD dan seterusnya, begitu Pak Dr. Wahyudi. Masih mute. Ya, baik. Terima kasih Bu Mei, Ibu dan Bapak sekalian. Pasti ini perlu dikembangkan khusus ya, artinya bahwa ini perlu dilakukan penelitian untuk teman-teman yang memang saat ini sedang melayani bagi para siswa atau peserta didik yang disabilitas begitu ya. Dan prinsipnya sebenarnya untuk 3CM itu kan bagaimana pembelajaran itu diarahkan pada situasi yang asik, senang dulu begitu, kemudian dicoba untuk kemudian diarahkan pada aktivitas yang harus mengkritisi begitu ya, kemudian dari pemikiran kritis itu kemudian apa yang bisa kita buat begitu. Nah dari situ ya tergantung dari kebutuhannya nanti begitu. Misalkan kalau kita akan membuat senang orang yang misalkan yang tunarungu itu kan berarti perlu sesuatu yang memang membuat dia juga bisa senang sampai ketawa bahkan bisa menikmati, itu kan perlu satu aktivitas. Jadi bagian tersulitnya 3CM itu ada di bagian cool-nya gitu. Bagaimana memulai sehingga mereka tertarik dan mereka mengalami yang namanya asik dan melupakan bahwa saat ini sedang belajar sesuatu, itu memang sesuatu yang cukup sulit. Apalagi yang betul-betul dalam hal berkebutuhan khusus. Nah, sehingga prinsip bahwa belajar itu senang tapi menantang, harus diberi kesempatan mengkritisi dan berbuat sesuatu, dan harus memberikan makna dan bisa mengambil karakter baik dari apa yang dilakukan itu, sepertinya juga bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam teman-teman yang berkebutuhan khusus tadi Bu Mei. Tapi perlu dilakukan penelitian secara khusus ke sana begitu. Sehingga nanti kan apa yang harus dilakukan untuk yang ini harus seperti apa di bagian hulunya. Kritisnya harus gimana? Seperti yang TK tadi kan juga sama ya. Jadi tidak bisa kemudian harus begini, tidak bisa. Harus sesuai dengan tingkat perkembangannya mereka. Kalau yang ini berkebutuhan khusus ya harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus apa yang mereka. Kalau mereka hanya bisa mendengar, kan berarti bisa stand up gitu kan ya. Bisa jadi dengan stand up lucu, kan mereka bisa tertarik untuk apa tuh yang sedang ada di dalam cerita stand up tadi. Bisa jadi seperti itu. Begitu Bu Mei dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Wasis Kurniawan. Jadi sebagai seorang pengajar, ini mana yang harus kita dahulukan Pak? Ini pertanyaan untuk Pak Bung Hori dan Pak Wahyudi ini keduanya. Apakah tingkat kepahaman anak atau tingkat kecanggihan media atau model yang kita gunakan? Ini terutama pada masa pandemi seperti ini. Mungkin siapa dulu yang akan menjawab? Iya. Dari saya dulu? Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya kembali kepada fungsi dan tujuan pembelajaran gitu. Jadi prinsipnya belajar itu kan bagaimana kita membuat, menyiapkan dan melakukan segala sesuatu itu kan dalam rangka supaya peserta didik kita bisa belajar. Jadi prinsipnya adalah yang diutamakan adalah bagaimana mereka bisa belajar dulu, itu lebih penting gitu. Ya, daripada nanti kita terlalu menekankan pada hal-hal yang sifatnya sebenarnya mereka belum siap tetapi kita paksakan. Persoalan teknologi tinggi dan sebagainya itu kan dalam rangka kita membuat mereka bisa belajar secara baik. Jadi segala sesuatu
alat, tool, program, aplikasi dan sebagainya itu juga dalam rangka untuk membuat mereka belajar. Bukan untuk terlihat wow gitu, bukan. Tapi prinsipnya apa yang kita gunakan, apa yang kita siapkan, apa yang kita pakai itu dalam rangka bagaimana mereka bisa belajar. Kalau ditanya seperti itu ya dilematis juga. Tapi ketika sebagai guru, ruknya pertama itu ya menjelaskan materi dulu. Kalau saya misalkan dosen matematika, Pak Wahyudi dosen matematika, itu dulu ya ngajarkan materi dulu, konsepnya yang benar. Seperti itu. Nah, suplemen mau medianya hipermedia mau apa gitu kan suplemen tambahan supaya mereka itu lebih tertarik, lebih termotivasi seperti itu. Tapi intinya itu model media itu tambahan lah seperti itu. Intinya di gurunya dulu. Gurunya itu menguasai materi, menyajikan materinya itu enak secara konvensional dulu ya. Setelah itu baru ditambahkan media, ditambahkan strategi model yang semacam-macam, mau kooperatif mau apa terserah, yang penting muridnya paham dulu. Seperti itu Bu Mevita. Oke, jadi ini hanya sebagai sarana pendukung gitu Pak ya. Yang pasti memang pemahaman siswa itu yang diutamakan, tetapi dalam beberapa kondisi kita memang harus dituntut kreatif gitu ya. Bagaimana cara memahamkan ini dengan berbagai media dan bergantung dari kondisi masing-masing peserta didik juga di sekolahnya. Dan ini juga menyambung pertanyaan dari Bu Nining Puji Astuti, ini dari RA Nurul Hidayah Semarang. Jadi bagaimana cara mengatasi dengan anak yang kondisi orang tua bekerja, jadi hanya bisa membantu sepulang kerja sore atau malam, sehingga ketika guru-guru kan dari melalui Zoom itu sangat kesulitan Bapak. Nah, apakah dengan media AR kemudian tadi model 3CM ini bisa mendukung atau memberikan solusi bagi guru yang kebingungan kalau mau Zoom orang tuanya bekerja tetapi tidak ada perangkat HP atau laptop di rumah itu ya. Ini memang kendala yang ada di tadi yang Pak Bukhari sampaikan, buat makan aja susah gitu ya, laptop dan seterusnya. Nih, monggo Pak Bukhari dan Pak Wahyudi. Monggo Pak Wahyudi. Iya, baik Bu Mei, Pak Bukhari, Bapak dan Ibu. Terkait dengan hal ini ya, dalam situasi pandemi seperti ini memang kita proses belajarnya harus fleksibel Bapak dan Ibu. Memang tidak mudah nggih. Kadang-kadang gurunya itu bisa 24 jam gitu. Ya, kerjanya jadi 24 jam ya, Pak. Karena kadang-kadang masih nunggu orang tuanya pulang kerja baru HP-nya bisa digunakan. Sehingga kembali kepada surat edaran yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa proses daring yang dilakukan pembelajaran dari rumah itu ya esensinya adalah kembali kepada bagaimana mereka bisa belajar secara baik, dan yang kedua itu mereka bisa mengambil makna bahwa saat ini itu kita sedang dalam kondisi pandemi gitu. Sehingga mereka bisa memahami kondisi itu sehingga mereka bisa tetap melakukan proses belajar meskipun itu dilakukan dari rumah. Sehingga ini sebenarnya tantangan buat guru luar biasa Bapak dan Ibu. Betul nggih Pak Bukhari nggih? Betul. Dan kadang-kadang tidak bisa membuat ukuran yang sudah kita tetapkan seperti yang sudah berjalan begitu. Nah, sehingga ini memang bisa jadi malah dalam satu kasus yang sama bisa jadi si A si B itu mencapainya dalam waktu yang berbeda, bahkan bisa jadi kita mendampingi berkali-kali begitu. Dan itulah yang akhirnya kita berusaha untuk membuat ukuran yang fleksibel tadi. Kalau harus dipatok dengan cara kita yang lama, pasti semua itu akan memberatkan, dan hati kita pasti sebagai seorang pengajar yang betul-betul menghayati, pasti akan merasakan betul itu kondisi seperti itu. Sehingga fleksibel dalam mengajar itu hal yang bisa kita lakukan, sehingga fasilitas-fasilitas seperti yang sudah dikembangkan Pak Bukhari tadi akan membantu mereka belajar kapan saja. Sehingga prinsip sinkronus dan asinkronus itulah yang nanti kita tetap kuatkan sehingga mereka bisa belajar nanti boleh, nanti malam boleh, atau besok juga boleh. Nah, sehingga disitulah proses komunikasi, sehingga perlu ada sistem yang dibangun. Ya, ada channel YouTube sekarang itu kan guru-guru sudah mau belajar dan sudah menggunakan fasilitas itu, sehingga mereka mau belajar kapan lagi
itu bisa dilakukan. Apalagi ada sistem yang terpadu tadi, sehingga mereka masih bisa melihat kembali, belajar setelah orang tuanya mereka pulang dari bekerja dan seterusnya. Sehingga kalau mereka, dan saya biasanya kalau mengajar, baik saya mendampingi mahasiswa maupun saya mendampingi pada saat mereka harus praktek dan penelitian di sekolah, biasanya bukan waktunya yang kami batasi begitu, tetapi urutan belajarnya. Jadi kamu harus belajar ini dulu, setelah ini selesai akan kebuka berikutnya. Nah, proses itu yang kami lebih hargai daripada saya membatasi harus besok selesai gitu. Karena bisa jadi mereka akan lebih stres karena besok harus dikumpulkan dan orang tuanya mau kerja malah tidak jadi kerja gara-gara ini loh Pak harus selesai hari ini besok dikumpulkan gitu. Makanya tadi di fasilitas LMS saya tadi bukan waktu yang saya batasi tetapi prosesnya. Ya. Katakanlah itu berjalan selama 1 bulan begitu ya. Jadi kapan mereka belajar silahkan, kita sudah siapkan semua di sana. Begitu Pak Bukhari, Bu Mai dan Ibu. Enggak Pak Bukhari. Pertanyaannya gimana Bu Mai? Saya lupa. Jadi guru ini kebingungan Pak, kalau mau Zoom pagi orang tuanya nggak di rumah, tidak ditinggali HP, tidak ada laptop. Nah ini yang bagaimana solusi yang bisa diterapkan? Apakah media Pak Bukhari tadi juga bisa membantu begitu ya? Gimana ya Bu Mevita ya? Sesuai kondisi di lapangan lah gitu. Katakan Pak Wahyudi. Kalau ngajarkan di sekolah Semarang, sekolah favorit itu ya nggak masalah. Lalu ngajarnya di Demak sana pinggiran. Meranggen, Karangawen. Nah, karena itu saya sudah berbaur nanti aja ke sana aja, terus saya lihat nah gimana buat makan aja susah suruh beli laptop kan. Nah, harusnya itu ya yang paling mudah itu ya video call sebenarnya, video call apa itu guru video call ke orang tuanya yang punya HP itu jam berapa free-nya gitu. Ya memang harus diatur gurunya. Kalau nggak gitu nggak ada rasa Henry antara guru dengan siswanya. Gitu. Cuma dikirim WA tok videonya gurunya. Kalau gurunya mau buat video, ya. Kalau nggak mau buat video terus biye, ayo. Nah, kenyataan gitu, guru-guru kita itu pada pusing juga. Wah, ini yo nyajikan materinya yo. Cuma ditulis di kertas, kemudian difoto, dikirim WA, itu nggak paham. Ya kan? Akhirnya apa? Membuat video. Buat video, guru ini langsung video. Ambil tau. Akhirnya dipaksa dia buat video. Kemudian videonya ditaruh di YouTube juga nggak bisa. Akhirnya bisa, dipaksa. Akhirnya sudah bisa. Kendalanya lagi muridnya juga nggak familiar. Terus akhirnya apa? Ya sudah, waktu slow-nya kapan? Orang tuanya. Itu. Kalau orang tuanya punya HP itu sudah alhamdulillah Bu Mevita. Ya Pak Wahyudi. Kalau nggak punya, ya terus piye? Ya, orang tuanya petani toh, nggak punya HP. HP-nya jadul. Ya susah juga. Ya kita itu harus gurunya itu harus kan Bapak Ibu mohon maaf ya. Gurunya itu bisa juga door to door atau dikumpulkan misalkan dengan protokol kesehatan jaga jarak gitu. Visit ya Pak ya modelnya ya. Gitu. Ya. Sekarang muncul istilah baru Pak Bukhari. Apa itu Pak? Bukan daring tapi guling. Guling. Iya, guru keliling. Guling betul Pak. Betul itu gulingnya bagus tuh. Guru keliling. Memang harus gitu Bapak Ibu. Kalau di pegunungan sinyal jelek dipaksakan pakai internet amzian nanti muridnya ya mau tatap muka aja nggak paham apalagi daring. Itu yang Bapak Ibu. Saya dengar sendiri kemarin siang di warung itu bilang gitu. Anakku ramu dengar apa-apa di Meranggen situ aja deket-deket ya sambil makan siang. Ya mau tatap muka aja di sekolah aja ramu dengar. Ya sekarang nggak paham apalagi online kayak gini kapan selesai nih? Isinya anak-anak berapa main, dolan, ya susah. Makanya dari itu guru itu harus pinter-pinter ngatur waktu. Misalkan dibuat apa itu zonasi. Oh daerah Pedungan nanti di daerah sini, daerah Gayam Sari di sini, daerah Tembalang di sini, gitu. Nanti itu tadi guling itu guru keliling. Nggak usah lama-lama, nggak usah berjam-jam, ya cukup misalkan maksimal 1 jam. Nah, tapi kan ada rasa hendarbi ini antara guru dengan siswa, empatinya ada. Nanti pasti itu muridnya senang. Oh ya nanti saya mau ketemu Bu Guru walaupun seminggu 3 kali loh.
Nah, enggak apa-apa ya gitu. Kalau col-colan daring atau online gitu ya, saya yakin enggak maksimal. Murid itu yang enggak maksimal gitu. Nah, apalagi kalau sekolah-sekolah favorit gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu ada 2 dilema Pak Wahyudi ya. Sekolah swasta bagus, nah, bayarnya juga bagus. Sekolah negeri gratis, ada yang bagus fasilitasnya, ada yang enggak. Ada bingung. Nah, makanya pada orang itu sekarang ada fenomena baru loh Bapak Ibu ya. Anak-anak yang sekolah swasta pindah sekolah negeri. Kenapa? Karena sekolah negeri gratis. Podo-podo Mbak, pembelajaran online kok nopo bayar larang-larang. Maka sekolah swasta sekarang pada pusing. Itu karena saya ada komite sekolah swasta, saya juga pusing. Ya. Kenapa? Karena muridnya pada keluar pindah ke negeri yang gratis, nggak bayar. Podo-podo online kok, gitu. Sama-sama online kok nggak bayar, gitu. Masuk bayar larang-larang cuman online. Ya itu maksudnya fenomena di lapangan seperti itu. Dan nanti bisa buat kita penelitian seperti itu. Gitu Pak Wahyudi sama Bu Mei kita. Iya, betul Pak. Jadi memang kendalanya juga banyak dari faktor yang harus kita soroti dan nanti bisa kita lakukan riset apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Dan beberapa hal memang perlu disampaikan Pak Wahyudi bahwa guru itu sekarang harus 24 jam ya Pak. Harus menanti tugas dari peserta didik itu sampai jam 9 malam mungkin, nanti harus ngoreksi, nanti harus menyiapkan lagi. Nah, itu memang membutuhkan waktu yang banyak gitu ya. Apalagi orang tua banyak yang sore pulang baru bisa mendampingi anaknya belajar dan sebagainya. Itu juga kadang siang itu anak-anak juga lost, nggak ada pembelajaran karena kan nunggu orang tuanya. Dan itu memang perlu ada model-model dan media yang interaktif gitu ya untuk pembelajaran pada masa pandemi ini gitu ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini sudah banyak yang kita bahas dan banyak yang ingin bertanya ke narasumber, tetapi memang kita dibatasi waktu, gitu ya. Jadi jika akan ada yang melanjutkan diskusi, nanti bisa menghubungi masing-masing narasumber. Gitu. Siap. Ya. Baik, sebelum saya menutup diskusi hari ini, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi pembelajaran daring ini bukanlah sesuatu yang sulit. Maka berkreasilah, manfaatkan potensi yang ada untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Mulailah dari sekarang, dari diri sendiri untuk bangkit memajukan pendidikan Indonesia. Ya. Tadi disampaikan Pak Wahyudi bahwa model 3CM ini menyenangkan tetapi juga menantang. Kemudian mengkritisi, menghasilkan produk kreatif, memberi makna, dan pembentukan pembiasaan baik ini yang tetap harus diterapkan. Karena terutama siswa tidak bertemu dengan guru. Jadi memang harus ada beberapa langkah yang sampai pada pembiasaan baik. Sedangkan di era digital ini memang AR dan VR ini memang salah satu solusi untuk media pembelajaran di era revolusi industri 4.0 gitu ya, yang mampu menampilkan realitas dan untuk memahamkan peserta didik gitu. Baik, terima kasih kami sampaikan dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua narasumber kita. Terima kasih Pak Wahyudi. Jika kondisi memungkinkan, semoga lain waktu Bapak bersedia hadir secara luring di kampus kami gitu ya, untuk memberikan pencerahan dan diskusi yang lebih mendalam. Pak Bukhari juga kami tetap mohon bimbingan Bapak untuk melakukan inovasi sehingga program Bu Dekan tadi untuk membranding FIP UGRIS khususnya dengan program unggulan media pembelajaran multimedia dan memiliki EduFactory dapat realisasi Pak Bukhari. Dan terima kasih serta apresiasi kepada para peserta yang dengan antusias menyimak dan terlibat aktif dalam webinar seri 1 ini. Terlihat dari chat semua mengucapkan terima kasih Bapak dan menambah ilmu dan wawasan serta kebermanfaatannya bisa dirasakan untuk perubahan diri kita sendiri serta pendidikan di Indonesia. Ya, kami tunggu partisipasi Bapak Ibu dan peserta webinar dalam webinar series 2. Gitu ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Wahyudi, Pak Dr. Bukhari dan Bapak Ibu peserta webinar series 1.
Fakultas Ilmu Pendidikan bekerja sama dengan Himpunan Dosen PGSD Indonesia Wilayah 1. Untuk bersama dulu, Bu. Kita bisa dipertemukan di series 2 atau tadi yang kita rancang ada workshop gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu yang lain bisa merasakan bagaimana cara merancang dan memanfaatkan yang sudah dilakukan atau dikembangkan oleh dua narasumber kita ini.